salam kebajikan. Selamat malam kepada seluruh peserta dalam kuliah umum Authoritarian Constitutionalism bersama Hello dan Dr. Riansyah Arizona. Hari ini saya agak deg-degan, sahabat Hello sekalian, karena tema yang dibahas hari ini luar biasa, menjadi salah satu materi yang sangat penting menurut saya, karena di dalam konstitusi yang sekarang kita pegang dalam negara Indonesia ini ada banyak aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh konstitusi dan pelaksanaannya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya sempat kelibet sedikit karena rasa penasaran dan juga takut tidak bisa mengikuti materi hari ini lumayan berkecamuk. Tapi sekiranya malam hari ini mungkin ada sahabat Hello yang baru pulang kerja atau mungkin masih dalam perjalanan dan masih tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah umum pada malam hari ini, pastikan dapat memute mikrofon yang ada di dalam Zoom meeting supaya tidak mengganggu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Bagi sahabat Hello juga yang mungkin belum memfollow Instagram kami di Hello ID, bisa langsung memfollow di Instagram supaya tidak ketinggalan jadwal-jadwal kuliah umum maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan Hello bersama pembicara hebat baik dari tingkat nasional sampai internasional. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan menyapa narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam, Pak Yance. Baik, suaranya belum terdengar atau sudah terdengar, Kak Flo? Sekarang sudah terdengar. Baik, sekarang sudah terdengar. Bapak, Selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Kabarnya bagaimana di sana? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Baiklah, kalau begitu Bapak mohon izin, waktu dan tempat saya akan persilahkan, durasinya maksimal 60 menit, nanti izin di 5 menit terakhir akan saya reminder. Bagi sahabat Hello yang ingin bertanya, dapat mencantumkan pertanyaannya di kolom chat untuk nanti dibacakan kepada narasumber kita. Kepada Pak Yance, waktu dan tempat disilakan. Baik, saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Saya. Terlihat, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hello ini yang sudah mengundang saya untuk berbagi sekaligus belajar juga. Jadi saya berharap malam ini saya tidak hanya menyampaikan apa yang saya pelajari, tetapi juga saya berharap bisa belajar juga dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mengenai topik yang sedang relatif baru juga saya dalami karena isu tentang melihat relasi antara otoritarianisme dengan konstitusi itu sebenarnya relatif baru. Sudah cukup lama orang bicara tentang kompatibilitas kesesuaian antara demokrasi dan konstitusi. Ya. Ini kebalikannya. Jadi ketika beberapa minggu lalu saya diminta oleh Mas Awaludin Marwan, ya, ayo isi kuliah umum di Hello. Saya bilang, apa kira-kira topiknya? Dia bilang, bagaimana kalau soal demokrasi konstitusional. Saya pikir menarik, tetapi sekarang ini orang sudah mulai bergeser untuk mendiskusikan bukan lagi demokrasi konstitusional, tapi otoritarian konstitusionalisme, karena praktek di banyak negara justru sekarang orang sudah mulai memanipulasi sistem-sistem demokrasi, sistem-sistem konstitusi, bahkan mengganti konstitusi bukan untuk membuat sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi demokratis, tapi justru menjadi semakin otoritarian. Jadi saya akan sampaikan nanti beberapa contoh-contoh dari praktek-praktek dan konstitusionalisme itu dengan merujuk ke pengalaman beberapa negara. Lalu setelah itu nanti akan mencoba melihat hal tersebut dalam konteks Indonesia. Ya, saya tahu kalau kalau beberapa dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan adalah penstudi konstitusi, mungkin Anda kenal dengan nama ini, namanya Kim Lensepyo. Nah, dia mulai akhir-akhir ini sering juga dikutip oleh
scholars, constitutional law scholar, ahli-ahli hukum Indonesia lah ya, untuk terutama berkaitan dengan artikelnya yang judulnya Autocratic Legalism. Jadi 2018 ya, dia membahas bagaimana pemerintahan otoritarian dia sekarang ini tidak lagi menggunakan cara-cara yang brutal ya. Seperti otoritarian militer pada masa lalu bahkan di Indonesia ya, tetapi sekarang pemerintahan otoritarian itu menggunakan hukum, jadi dia sophisticated gitu. Jadi dia berlindung di balik hukum. Jadi kesannya legal, tetapi sebenarnya itu merupakan satu tindakan yang secara tujuan dan caranya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kenapa saya tampilkan gambarnya di sini? Karena kebetulan 2017 lalu saya sempat ikut satu konferensi namanya Law and Society Association Meeting, LSA Meeting di Meksiko, dan pada waktu itu Kim Lenschappell ini sedang presentasi tentang autocratic legalism. Nah, pada waktu itu saya ikut kuliah umumnya, tapi saya nggak tertarik, jadi sebentar aja saya ikut, karena saya punya anggapan bahwa, kenapa ini para ahli ini bicara tentang otoritarianisme tahun 2017 ya. Saya rasa ini nggak sesuai lah dengan konteks Indonesia. Karena Indonesia kan sudah bergeser ya dari otoritarianisme pada masa Orde Baru ke demokrasi. Berarti Kim Lenschappell ini bicara tentang masa lalu ini, rezim-rezim otoritarian pada masa lalu, itu asumsi saya pada waktu itu. Nah, tapi lama-kelamaan saya membaca beberapa artikelnya dan beberapa artikel yang ditulis oleh ahli-ahli konstitusi di dunia. Justru sekarang mereka lagi sedang gencar-gencarnya membicarakan otoritarianisme dan populisme juga, ya, dalam kaitannya dengan konstitusi. Jadi asumsi saya bahwa bicara otoritarianisme itu adalah ketinggalan zaman, ternyata keliru. Gitu. Bahkan nanti saya juga akan tampilkan beberapa observer, para pengamat tentang politik di Indonesia juga mengamati, mengidentifikasi beberapa karakteristik otoritarianisme juga dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi sebenarnya ini topik yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan para ahli-ahli konstitusi di banyak negara akan lebih banyak bicara tentang ini. Karena praktek otoritarianisme itu sangat kental sekali. Nah, saya mau flashback sedikit. Tadi saya sampaikan juga di awal, selama ini ketika kita studi belajar hukum tata negara, terutama Anda-Anda yang sudah pernah kuliah di Fakultas Hukum, pasti seringkali disebutkan cerita-cerita tentang ini, tentang bagaimana demokratisasi yang dilakukan di banyak tempat di Eropa, di Amerika, gitu ya. Kemudian berujung juga kepada upaya untuk menciptakan konstitusi, ya, konstitusionalisme negara hukum. Misalkan kalau kita lihat Glorious Revolution di Inggris, ya, awal mulanya sistem parlementer di Inggris dulu kan monarki, kemudian jadi parlementer, kekuasaan raja dibatasi karena ada demokrasi. Sebenarnya masyarakat harus memerintah sendiri lewat parlemen, gitu ya, dan bahkan diikat juga jaminan-jaminan tentang hak masyarakat di dalam Bill of Rights, dalam konstitusi, sebenarnya konstitusi di Inggris. Jadi ada kompatibilitas, jadi antara demokrasi dan konstitusionalisme itu sejalan. Jadi ada semangat yang sama. Begitu juga misalkan dengan US Declaration of Independence, jadi deklarasi independennya Amerika tahun 1776, itu kuat sekali kaitannya dengan pembentukan konstitusi Amerika. Jadi upaya untuk mereka merdeka dari Inggris pada waktu itu kan, Declaration of Independence itu menciptakan fondasi-fondasi demokrasi sejalan dengan upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang konstitusional. Begitu juga dengan Revolusi Prancis 1789 yang kemudian juga melahirkan Declaration of the Rights of Man and Citizen. Jadi ada kompatibilitas gitu. Jadi ketika demokratisasi terjadi, pasti ada upaya untuk membuat pemerintahan berdasarkan hukum, membentuk konstitusi yang sejalan untuk merawat demokrasi yang sedang berlangsung. Itu juga
ketika terjadi banyak pergantian pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi, salah satunya Indonesia, ada Mesir, ada Spanyol, ada Portugal, ada Brazil yang tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an berada dalam rezim otoritarian, terutama otoritarian militer, masuk Chile juga, kemudian berganti menjadi demokrasi. Dan ketika terjadi transisi itu juga semua negara melakukan perubahan konstitusi. Semua melakukan perubahan konstitusi untuk menjamin proses demokratisasi bisa berlangsung. Demikian juga negara-negara pasca perang dingin, Cold War, kemudian transisi dari komunis yang karena Uni Sovietnya bubar menjadi negara demokrasi seperti beberapa negara di Eropa Timur, juga membuat konstitusi untuk menjamin prinsip-prinsip liberalisme, demokrasi, hak asasi manusia. Jadi melihat kompatibilitas itu terlihat dalam rentangan sejarah yang sudah ratusan tahun, ya. Melihat kompatibilitas antara demokrasi dan konstitusi. Jarang orang membicarakan ternyata antara otoritarianisme dan konstitusionalisme juga bisa saling bersenyawa. Nah, dari tadi yang saya sampaikan ini, terutama juga ketika terjadi transisi politik dari otoritarian ke demokrasi dan juga negara-negara pasca komunisme setelah runtuhnya Uni Soviet, tadi negara-negara melakukan perubahan konstitusi, dan yang menarik adalah saat ini sebenarnya secara teks, ya, secara teks konstitusi di hampir semua negara itu isinya sama. Jadi seperti kayak template gitu. Jadi ada upaya untuk copy paste dalam tanda kutip, ya, dari pengalaman satu konstitusi ke konstitusi yang lain. Nah, dan beberapa prinsip yang selalu ada, ya, dalam konstitusi itu, misalkan soal separation of power, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adanya jaminan tentang negara hukum, rule of law, adanya jaminan tentang hak asasi manusia, judicial review, ya, dan election, jadi pasti ada pemilunya. Jadi semua perubahan-perubahan konstitusi itu menjamin itu. Dan kalau kita lihat nih beberapa studi yang saya kutip di kanan ini studi yang dilakukan oleh Constitutional Project, ya. Jadi ada ini websitenya kalau Anda mau mendalami lebih lanjut. Jadi dia melakukan survei terhadap seluruh konstitusi yang ada di dunia dan kemudian melakukan analisis dan menemukan bahwa hampir 81% konstitusi seluruh negara-negara di dunia ini mengatur tentang right to education, 71% tentang hak atas kesehatan, 63% tentang social security, bahkan constitutional review, seperti di kita pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, atau judicial review, itu 83%. Jadi hampir semua konstitusi di dunia sekarang ini relatif hampir sama. Begitu juga ketika mengatur tentang right to freedom of expression, religion and equality, 97%. Jadi hampir konstitusi itu sudah secara teks, ya, itu sudah hampir sama semua. Tapi memang yang membedakannya adalah di dalam prakteknya satu sama lain. Nah, kalau kita lihat ada kecenderungan baru setelah kira-kira 20-30 tahun terakhir ini. Tadi kan konstitusi yang negara-negara itu sudah menyatu lah kira-kira secara konten, gitu, ya, mendekati dengan model-model yang sama, tetapi setelah 20-30 tahun mulai ada kejenuhan terhadap itu, terhadap liberal constitution itu, konstitusi yang tadi saya sampaikan itu seperti copy paste itu, termasuk Indonesia sebenarnya kalau kita lihat juga mengikuti pola konstitusi pola pengaturan konstitusi yang ada di negara-negara yang lain juga sebenarnya. Jadi mulailah ada kecenderungan untuk beberapa negara yang merasa jenuh dengan model itu karena beberapa pertimbangan, misalkan itu tidak menjamin, ya. Jadi konstitusi yang template seperti tadi itu belum tentu menjamin misalkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi liberal yang demokratis itu belum tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara. Belum tentu bisa membuat satu negara lebih maju, misalkan, terutama melindungi keamanan nasionalnya, misalkan.
Oleh karena itu mulailah muncul eksperimen-eksperimen yang lain yang berpikir kenapa kita harus mengikuti konstitusi yang seperti itu, tetapi kenapa tidak mencoba model-model lain. Misalkan yang tadi saya bilang template itu, misalkan pada umumnya konstitusi di dunia itu salah satunya adalah mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden ataupun perdana menteri, presiden terutama ya, maksimal 2 periode. Itu udah global itu. Tapi kemudian muncullah gerakan untuk mengubah masa jabatan itu menjadi 3 periode. Dan itu tidak saja di Indonesia. Jadi sekarang kan juga muncul ya gagasan untuk mendorong masa jabatan presiden bisa 3 periode supaya Pak Jokowi bisa maju lagi. Tapi itu juga terjadi di banyak negara-negara Afrika. Jadi ada kejenuhan orang tentang model yang sudah ada itu, dan kemudian juga upaya-upaya untuk menghilangkan kontrol dari lembaga-lembaga yudisial. Dan ini sebenarnya karakteristik dari otoritarianisme ya. Jadi kalau kita mau definisikan otoritarianisme itu ya sebagai pemerintahan yang ditandai dengan penolakan terhadap politik yang pluralistik. Jadi dia nggak mau kekuasaan itu terlalu banyak dibagi. Jadi dia ingin kekuasaan yang sentralistik. Kemudian menggunakan kekuasaan yang terpusat untuk mengamankan status quo, bahkan memperpanjang masa jabatannya, menghilangkan batasan masa jabatan presiden, mengurangi pemisahan kekuasaan, sehingga mereka seringkali juga mengambil intervensi yang kuat untuk peradilan, mengurangi juga hak asasi manusia, dan kadang juga melakukan manipulasi di dalam pemilihan umum. Nah, itu kira-kira definisi umum dari otoritarianisme. Dan kalau kita lihat jenis-jenisnya sebenarnya ada macam-macam. Otoritarianisme itu tidak harus militeristik. Di Indonesia misalkan dalam rentangan pengalaman kita, Presiden Soekarno setelah dekret Presiden 5 Juli, itu adalah pemerintahan yang otoritarian. Bahkan secara spesifik menyebutkan demokrasi terpimpin. Ya, demokrasi terpimpin, tapi bagaimana demokrasi bisa terpimpin? Nah, itu secara istilah sebenarnya mencerminkan karakteristik dari pemerintahan otoritarian yang sangat sentralistik kan. Bahkan pada periode itu banyak sekali PNPS, peraturan-peraturan yang dikeluarkan presiden, tapi setingkat dianggap sebagai undang-undang tanpa keterlibatan parlemen. Bahkan pada waktu itu juga pengadilan pun, Undang-Undang nomor tahun 1964 tentang Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman itu bahkan menempatkan pengadilan itu tidak independen, bahkan secara spesifik disebutkan di situ pengadilan itu tidak independen karena pengadilan itu adalah alat revolusi, dan revolusi itu ditafsirkan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi otoritarian juga bukan militer. Nah, baru kemudian ketika Presiden Soeharto muncul, nah salah satu fondasi kekuasaan Presiden Soeharto memang militer, dan banyak tempat juga sekarang masih ada tuh, misalkan yang terjadi di Myanmar sekarang ya, Aung San Suu Kyi pun bisa digulingkan oleh militer gitu ya, yang juga terjadi di Thailand sekarang. Jadi ini sesuatu yang masih present, jadi bukan the past gitu ya. Kemudian juga ada korporatis authoritarian regime, yang mana authoritarian regime-nya dikuasai oleh para korporat. Mungkin ini mendekat dengan sistem yang kita kenal sebagai oligarki ya. Ada juga tradisional authoritarian regime yang berdasarkan kepada etnis kelompok tradisional tertentu dalam menjalankan pemerintahan otoritarian. Ada juga birokratik authoritarian regime sebenarnya, yang mungkin kita tidak membayangkan. Para pengamat menilai Singapura itu sebagai satu pemerintahan yang otoritarian. Tetapi otoritariannya bukan militer authoritarian regime, tetapi lebih dikendalikan oleh birokratik authoritarian regime. Ada juga yang personalistik authoritarian regime yang sangat bersentral kepada karisma personal, seperti Hugo Chavez di Venezuela, ataupun misalkan Erdogan di Turki, ataupun misalkan Vladimir Putin di Rusia, mungkin juga di Indonesia ya, ketika satu presiden ditokohkan sehingga dia boleh melakukan apa saja, bahkan misalkan boleh melemahkan lembaga anti korupsi yang sebenarnya bertugas untuk melakukan pengawasan. Ada juga kompetitif authoritarian regime. Nah, tapi nanti saya akan ulas lebih lanjut tentang ini. Dan fasis pun sebenarnya termasuk dalam kategori pemerintahan otoritarian.
Nah, kalau dalam kaitannya dengan konstitusi, bagaimana otoritarian regime ini kan, rezim otoritarian ini kita sudah banyak contohnya pada masa lalu di Indonesia juga pernah muncul gitu ya di negara lain. Tapi apa hubungannya dengan konstitusi ya? Nah, hubungannya dengan konstitusi, pemerintahan-pemerintahan otoritarian itu mereka menggunakan konstitusi kadang ya secara serampangan, secara selektif selama konstitusi itu bisa memenuhi kebutuhan untuk memperbesar kekuasaan yang mereka miliki. Dan kadang juga otoritarian konstitusionalisme ini dikaitkan dengan apa yang disebut dengan oleh Levitsky ya, Stephen Levitsky. Ya, ini adalah guru besar profesor tentang governance dari Harvard University, yang dia sebut sebagai competitive authoritarian regime. Nah, kalau Anda masih sempat viral bukunya, ini bukunya, saya nggak tahu bisa kelihatan atau enggak. Ini bukunya Levitsky, bagaimana demokrasi mati, How Democracies Die. Tapi di dalam itu, ini buku yang baru ya, buku yang lama Levitsky bicara tentang competitive authoritarian regime. Menarik sebenarnya tesis dari Levitsky di dalam bukunya ini tahun 2010. Dia menilai bahwa yang terjadi pasca Uni Soviet bubar, negara-negara Eropa Timur, termasuk juga negara-negara yang pernah mengalami otoritarianisme pada tahun 70, 80, dan 90, ketika mereka berakhir rezim otoritarian itu tidak membuat rezim-rezim pemerintahan itu menjadi rezim pemerintahan demokratis katanya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini tidak transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Tetapi yang terjadi adalah transisi dari satu otoritarianisme, militer otoritarianisme, ke kompetitif authoritarian regime. Maksudnya adalah dia sebenarnya masih memiliki karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang otoritarian, hanya saja dia tidak mutlak seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, tapi dia lebih kompetitif karena ada kompetitor baru gitu ya, yang mencoba untuk saling berebut kekuasaan dengan otoritarian yang lama. Itu yang disebut dengan kompetitif authoritarian regime. Dan juga ada beberapa karakteristik dari otoritarian konstitusionalisme ini dalam kaitannya dengan negara-negara yang mengalami regresi demokrasi. Regresi demokrasi artinya dulu negaranya itu memang negara-negara demokratis, tapi secara perlahan justru dia mengikis dimensi-dimensi demokrasi di dalam negaranya, kemudian mempraktekkan praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintahan otoritarian. Kalau Levitsky memasukkan ini sebagai salah satu contohnya ya Amerika Serikat, terutama sejak Donald Trump ya jadi presiden dulu, itu kemerosotan demokrasinya muncul dan ada beberapa implikasi terhadap penggunaan konstitusi. Nah, ada namanya Mark Tushnet juga, dia seorang ahli di bidang konstitusi dari Amerika. Dia mencoba untuk membuat apa sih kira-kira karakteristik dari authoritarian constitution itu, gitu ya. Pemerintahan yang menggunakan konstitusi secara otoritarian menurutnya pertama rezim politiknya dikendalikan oleh partai politik yang dominan. Jadi ada partai mayoritas yang bisa melakukan apa saja. Jadi tidak ada pemerintahan yang terbelah, saling check and balances, terutama di parlemen ya. Jadi ketika pemerintahnya itu sudah didominasi oleh satu rezim politik tertentu, dia akan bisa melakukan manipulasi dan bahkan merubah konstitusi. Dan umumnya juga dia tidak menangkap lawan politik secara serampangan, jadi secara sembrono gitu, tiba-tiba tangkap aja, tidak, tetapi seringkali dia menggunakan kasus-kasus hukum untuk melawan oposisi, untuk menangkap oposisi, misalkan yang dengan menyelidiki kasus pajaknya, misalkan yang terjadi di Rusia dan juga di di Peru juga gitu ya, dan itu yang dibongkar gitu. Ataupun misalkan yang terjadi di Malaysia dengan Anwar Ibrahim yang pada masa Mahathir Mohamad misalkan gitu ya. Dan mungkin di Indonesia juga hal seperti itu dilakukan juga. Saya bukan saya mesti disclaimer, saya bukan pembela Habib Rizik ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya
itu juga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membungkam oposisi, bukan oposisi parlemen, tapi oposisi di luar parlemen. Kemudian yang membuka kritik tapi tidak mengubah sikap. Jadi kritiknya dibuka, tapi ya udah orang boleh kritik aja, apa agenda pemerintah tetap jalan. Gitu. Nah itu. Kemudian yang lain adalah pemilu yang tidak fair, gitu, jadi manipulasi pemilu. Dan yang terakhir adalah membatasi agar kelompok oposisi tidak berkembang. Jadi kelompok oposisi selalu dibatasi sehingga dia tidak bisa mampu melakukan mengimbangi kelompok dominan di pemerintahan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemimpin otoriter terhadap konstitusi? Paling tidak ada 3 pola yang dilakukan. Pertama adalah mempertahankan konstitusi yang buruk ya. Jadi konstitusi teksnya buruk tapi dipertahankan sepanjang konstitusi itu bisa mendukung jabatan yang panjang dan tidak banyak mengatur mengenai HAM. Nah ini misalkan yang terjadi di Indonesia juga. Jadi ketika terjadi transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak diganti. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu memungkinkan presiden untuk berkuasa dalam jangka waktu yang panjang. Tidak ada batasan masa jabatan presiden. Nah, oleh karena itu dipertahankan oleh Presiden Soeharto, dan apalagi kalau kita lihat pengaturan tentang hak asasi manusia sangat minim. Padahal kalau kita ingat sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu dari awal ya, ketika dia dibahas tahun 1945 itu memang direncanakan untuk jadi undang-undang sementara sebenarnya. Jadi undang-undang kilat sebenarnya. Jadi agak aneh kalau kemudian dia dijadikan undang-undang permanen. Apalagi sekarang ketika dilakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu dengan amandemen tahun 1999 sampai 2002, ada juga masih gerakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ada juga gerakan itu, ini aneh sekali sebenarnya. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu dari awal pun niatnya itu memang untuk jadi undang-undang sementara, undang-undang kilat, revolusi groundwork kata Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi harapannya nanti kalau kita sudah aman, kita akan bikin konstitusi yang baru. Karena itu di tahun 1956 sampai 59 dibahaslah di dalam konstituante untuk membuat konstitusi yang baru. Nah, tapi Presiden Soekarno juga yang membubarkan konstituante untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi intinya itu, dia tidak mengganggu konstitusi selama itu mendukung. Dan praktik ini juga terjadi di Mesir. Pada masa Husni Mubarak mulai jadi presiden, konstitusinya itu tidak baik sebenarnya, tapi tetap dipertahankan karena itu menguntungkan. Nah, cara yang lain adalah mengganti atau amandemen konstitusi dengan sistem yang memungkinkan mereka untuk bisa berkuasa lama, melakukan konsolidasi kekuasaan sekaligus melemahkan oposisi. Yang ini yang dilakukan oleh Vladimir Putin di Rusia, lakukan amandemen konstitusi yang memungkinkan Putin untuk jadi presiden secara terus-menerus. Begitu juga di Turki ya, oleh Erdogan juga diubah konstitusinya yang memungkinkan tadinya dia itu Perdana Menteri, jadi presiden, jadi Perdana Menteri lagi, dan sekarang dia ingin berkuasa lebih lama, ganti sistem pemerintahan yang memungkinkan Erdogan bisa berkuasa lama. Itu juga yang terjadi di Venezuela dulu ya dengan Hugo Chavez. Nah, cara lain yang dilakukan oleh pemimpin otoriter adalah dia tidak mengubah konstitusi, tetapi dia melakukan reinterpretasi konstitusi dan membuat legislasi baru yang pada prinsipnya memberikan tafsir yang jauh berbeda terhadap konstitusi untuk memperbesar kekuasaan. Jadi konstitusinya tidak diubah, tetapi dia membuat tafsir baru, reinterpretasi konstitusi yang memungkinkan dia memperbesar kekuasaan. Misalkan dengan membuat undang-undang yang memungkinkan kekuasaan pemerintah menjadi semakin besar dan melakukan represi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Salah satu contoh kalau kita mau bawa ke Indonesia ya, misalnya dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak berubah konstitusi, tapi Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah diperlakukan seperti konstitusi sebenarnya, karena semua undang-undang harus merujuk kepada prinsip-prinsip pokok yang terdapat di dalam undang-undang itu. Nah, ya ini yang dilakukan oleh, ini beberapa contoh yang tadi juga sebenarnya sudah saya sebut juga beberapa. Ada Putin yang seringkali dipakai contoh ketika orang menceritakan tentang
authoritarian constitutionalism itu adalah Putin, ada Viktor Orban di Hungaria, ada Erdogan di Turki. Nah, para pemimpin seperti ini mereka mencoba untuk mereka awalnya memang terpilih secara demokratis. Nah, tetapi kemudian saat ketika mereka sudah terpilih, mereka mencoba untuk memperbesar kekuasaannya. Kalau menurut Levitsky dan Ziblatt itu melalui 3 cara ini. Pertama adalah capturing the reveries. Maksudnya adalah dia berupaya untuk menaklukkan atau mengendalikan badan-badan yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Salah satunya adalah pengadilan, media massa, gitu ya. Nah, itu yang atau lembaga KPK misalkan, yang lembaga anti korupsi, atau lembaga ombudsman gitu, yang pokoknya punya tugas untuk mengawasi pemerintah, itu yang mereka coba untuk kendalikan. Dan itu dilakukan di tiga negara ini dilakukan. Yang lain adalah sidelining the key players. Jadi oponennya, oposisi yang mencoba disingkirkan. Misalkan di Turki misalkan dengan adanya kudeta, drama kudeta yang dianggap dari kelompok Gulen, kemudian menjadi landasan untuk melakukan pembersihan rezim untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap bisa menjadi oposisi. Bahkan 100.000 orang ditangkap pada waktu itu, dan beberapa di antara mereka ada juga yang merupakan hakim, pejabat pemerintahan, dan yang lain adalah yang ditangkap juga pada waktu itu adalah 2 orang hakim konstitusi. Jadi 2 orang hakim konstitusi ikut ditangkap pada waktu itu dan diganti dengan orang yang pro pada Erdogan. Yang cara yang lain adalah rewriting the rules, ya. Jadi mengatur ulang aturan mainnya. Nah, itu dilakukan dengan mengubah konstitusinya. Jadi misalkan sekarang ini ada gerakan untuk di Indonesia ya, untuk 3 periode harus amandemen konstitusi. Ini sebenarnya praktek yang sedang terjadi saat ini, dalam 1 dekade ini di banyak negara. Jadi kita mesti waspada juga ini, jangan-jangan kita ikut gelombang authoritarian constitutionalism ini, gelombang di mana para pemimpin yang terpilih secara demokratis, tapi kemudian berupaya untuk merusak aturan main untuk memperpanjang masa mereka bisa berkuasa. Nah, yang saya mau spesifik ke sini ya, lebih ke persoalan pengadilan. Jadi penting sebenarnya untuk melihat authoritarianisme konstitusionalisme ini dalam kaitannya dengan pengadilan. Jadi kalau penelitiannya Ginsburg ini, tokoh studi konstitusi yang juga cukup terkenal, baru minggu lalu dia sempat ke Indonesia, ke Mahkamah Konstitusi juga. Dia coba bedakan apa bedanya democratic constitution dengan authoritarian constitution. Sebenarnya dari sisi alokasi kekuasaan sama aja, dan jaminan terhadap hak di dalam konstitusi sama aja. Tapi yang membedakan menurutnya antara authoritarian constitution dengan democratic constitution itu adalah berkaitan dengan independent judiciary. Nah, jadi bagaimana rezim otoritarian memperlakukan pengadilan itu yang membedakan antara pemerintahan demokratik dengan otoritarian. Pemerintahan demokratik dia akan menjamin, ya, dia tidak akan mengganggu pengadilan, kira-kira gitu. Tapi kalau pemerintahan otoritarian dia akan mencoba untuk menaklukkan pengadilan, karena pengadilan itu pada dasarnya adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Dan ya, jadi authoritarian constitution itu singkat kata menurut dia adalah berupaya untuk meminimalisir peranan pengadilan, sekaligus meminimalisir peranan lembaga parlemen sebenarnya. Jadi memperkuat kekuasaan eksekutif yang pada gilirannya nanti parlemen, termasuk juga pengadilan, itu hanya jadi tukang stempel dari apa yang diagendakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana itu dilakukan untuk menaklukkan pengadilan? Misalkan di Hungari, Viktor Orban perdana menterinya sudah belasan tahun berkuasa di situ. Dia merestrukturisasi pengadilannya. Jadi dulunya itu hakim konstitusi di situ itu jumlahnya 11,
kemudian dia ubah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusinya, jadikan hakim 15 orang. Dan diisilah 4 hakim baru itu adalah loyalisnya Viktor Orban. Begitu juga yang dilakukan dengan Hugo Chavez di Venezuela, juga menambah jumlah hakim agung dari 20 menjadi 32. Hakim-hakim yang baru itu adalah para loyalisnya Hugo Chavez. Tapi cara lain dilakukan oleh Evo Morales di Bolivia dengan mengganti 3 hakim yang tidak pro pemerintah. Jadi hakimnya diganti. Ada juga cara dilakukan Polandia, misalkan mempersingkat masa pensiun hakim. Jadi hakim-hakim yang bagus yang tadinya itu pro demokrasi, kemudian diubah undang-undang tentang kekuasaan kehakimannya, masa pensiunnya itu dipersingkat sehingga hakim baik itu bisa keluar cepat dari pengadilan dan diganti dengan hakim yang pro dengan pemerintahan. Ada juga ancaman pembunuhan, jadi hakimnya direpresi. Ada juga misalkan jebakan kepada hakim oleh intelijen yang dilakukan di Peru misalkan. Jadi dikuntitlah hakim itu kemana dia, kalau dia pernah menerima suap ataupun pernah ke rumah bordir di video gitu ya. Dan itu menjadi alat untuk ancaman. Kalau tidak mau dibongkar boroknya, maka ikutilah apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Gitu. Ya juga dilakukan di Amerika misalkan dengan menolak pengangkatan hakim baru. Jadi dulu pada masa akhir masa Presiden Barack Obama, ada 1 hakim agung meninggal, kemudian dia mengusulkan penggantinya di masa-masa terakhir masa jabatan Presiden Obama, dia mengusulkan ke Kongres, tapi Kongres tidak mau mengangkat hakim itu, ya, karena dia menilai pemerintahan akan berganti. Ketika pemerintahan berganti, Trump jadi presiden, Partai Republik kemudian mengusulkan orang yang lain, dan orang yang lain itulah yang dipilih jadi hakim agung di Amerika. Ada juga yang mengurangi anggaran pengadilan dan cuti wajib. Jadi hakimnya diwajibkan cuti supaya ketika hakimnya cuti, hakim-hakim yang pro pemerintah bisa mengambil keputusan. Nah, ini secara singkat juga summary dari praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah ya, legal teknik ya, untuk menaklukkan pengadilan. Dan sebenarnya selain intervensi dari eksekutif ya untuk menaklukkan pengadilan, pengadilannya sendiri pun sebenarnya bisa juga menjadi aktor yang merusak demokrasi. Jadi selain ada intervensi dari luar, pengadilan sendiri pun juga bisa menjadi aktor untuk merusak demokrasi itu, yang misalkan dengan praktek korupsi, atau misalkan dengan membatalkan kemenangan oposisi, pernah dilakukan juga di Thailand ya. Adiknya Thaksin dulu kan menang tapi dibatalkan oleh pengadilan, ataupun misalkan dengan membubarkan partai oposisi. Nah, itu juga taktik yang dilakukan. Dan yang lain adalah jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi pengadilan sendiri, ada juga yang diistilahkan sebagai abusive judicial review, abusive judicial authority gitu ya. Jadi pengadilannya sendiri sebenarnya ikut merusak demokrasi. Kalau menurut Dixon and Landau itu cara pengadilan merusak demokrasi itu ada 2. Pengadilannya sendiri yang aktif ya, atau disebut dengan strong abusive judicial review, aktif merusak demokrasi karena misalkan membatalkan kemenangan pemilu, membubarkan partai politik, korupsi. Tapi ada juga yang weak abusive gitu ya. Misalkan dengan pengadilan menjadi tukang stempel aja dari apa yang diputus oleh pemerintah. Jadi apapun yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang apapun dibuat oleh pemerintah, ya oke aja. Jadi dia tidak melakukan kontrol terhadap itu. Itu juga terjadi di Venezuela. Misalkan satu penelitian menunjukkan dari 2005 sampai 2014, tidak satupun putusan pengadilan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Jadi pengadilan itu nggak berfungsi dia untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi dia seperti tukang stempel aja, rubber stamp code gitu ya, dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa penyebab faktor kemerosotan pengadilan itu? Satu adalah rekrutmen hakim yang tidak mendorong masuknya orang terbaik. Jadi ada rekrutmen hakim, tetapi memang yang dipilih untuk jadi hakim itu bukan orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang yang punya integritas baik, bisa menjadi orang yang bisa ke depan potensial bermasalah gitu ya. Itu yang diangkat menjadi
menjadi hakim sehingga dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian sistem pengawasan yang lemah, jadi tidak ada lembaga pengawasan yang efektif terhadap perilaku hakim yang memungkinkan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Rasionalitas putusan yang lemah, ada putusannya ada, tapi tidak argumentatif gitu di dalam putusan itu. Tidak ada satu diskursus baru yang bisa dibawa secara akademik untuk menunjukkan kualitas putusan pengadilan. Yang lain ini juga menarik sebenarnya, rezim politik yang dominan dan hegemonik. Jadi ini bisa juga mempengaruhi independensi pengadilan. Karena apa? Karena ketika rezim pemerintahan itu dia terbelah, gitu ya, oposisinya kuat, maka pengadilan itu cenderung akan melakukan pengawasan yang lebih efektif kepada pemerintah. Karena mereka punya teman yang melakukan pengawasan. Nah, tetapi ketika pemerintahannya itu terkonsolidasi, oposisinya itu minoritas, pengadilan tidak akan berani untuk face a face dengan pemerintah gitu. Jadi dia cenderung akan ikuti aja. Nah, dan yang terakhir adalah hakim yang korup. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor ini semuanya ada di Indonesia ini, terutama kalau kita mau melihat Mahkamah Konstitusi ya di Indonesia ya. Rekrutmen hakimnya tidak mendorong orang terbaik untuk jadi hakim konstitusi. Sistem pengawasannya lemah. Putusannya juga semakin hari semakin kurang argumentatif. Sistem politik kita sekarang ini, oposisi di parlemen itu kecil sekali, tidak punya suara signifikan. Hakim juga yang korup karena ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ya, dan 2 hakim konstitusi pernah terseret kasus korupsi. Nah, saya mau bawa lebih jauh tentang bagaimana di Indonesia. Nah, pertama kita mesti mencoba memahami karakteristik rezim yang ada sekarang ya. Rezim pemerintahan sekarang, ada studi yang menyebutkan rezim pemerintahan sekarang itu sudah bergeser nih. Dulu demokratis, tapi sekarang itu demokrasinya itu terjadi regresi, kemerosotan demokrasi, ya. Regresi demokrasi. Jadi dulunya dianggap demokratis, sekarang demokrasinya berkurang. Nah, atau sebenarnya sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Levitsky sebenarnya, bahwa dulu kita ini sebenarnya belum pernah jadi demokrasi gitu. Yang terjadi adalah kita bergeser dari otoritarian, terutama militer otoritarianisme, ke kompetitif otoritarianisme. Jadi sebenarnya masih otoritarian kita, cuman tidak seperti yang dulu, tapi lebih kompetitif gitu. Atau ada juga yang menganggap bahwa ya kita udah demokrasi, tapi sekarang itu kecenderungannya adalah kembali lagi ke otoritarianisme. Nah itu misalkan yang tulisannya Thomas Power ya di artikelnya ini, Jokowi's Authoritarian Turns. Jadi seperti kembali lagi kepada otoritarianisme. Jadi itu kita mesti lihat pertama, tapi saya mau karena saya tadi melihat dimensi pengadilan itu sangat penting dan pemerintah itu berupaya sedapat mungkin untuk mengendalikan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi kalau di Indonesia juga. Dan upaya untuk mengendalikan pengadilan itu sudah dilakukan berkali-kali di Indonesia. Misalkan dulu pemerintahan SBY mengubah Undang-Undang MK, membuat beberapa pembatasan, larangan ultra petita yang tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dimintakan di dalam permohonan, tidak boleh menggunakan undang-undang lain dalam pertimbangan hukum di dalam putusan MK. Putusan MK tidak boleh memuat perintah kepada pembuat undang-undang, dan tidak boleh membuat norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang ada. Dan usia minimal calon hakim konstitusi pada waktu itu ditingkatkan dari 40 ke 47. Nah, menariknya adalah undang-undang ini sebenarnya sifatnya sangat restriktif. Dia membatasi kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Ya, ini kan misalkan tidak boleh mau perintah kepada pembuat undang-undang. Itu kan restriktif tuh. Nah, undang-undang tentang MK ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, membatalkan undang-undang itu, sehingga ketentuan 1, 2, 3 ini nggak ada di dalam undang-undang MK, dibatalkan oleh MK, karena itu bertentangan dengan konstitusi. Hanya saja usia minimal calon hakim agung itu ditolak oleh MK, jadi menaikkan usia hakim agung kemudian masih tetap berlaku.
Nah, upaya kedua misalkan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ketika Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap oleh KPK, Presiden SBY di akhir masa jabatannya mengeluarkan Perpu. Perpu itu kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 yang isinya adalah membuat Majelis Kehormatan MK yang dibentuk oleh MK dan Komisi Yudisial, dan sekretariat untuk Komisi Yudisial itu berada di sekretariat Majelis Kehormatan itu berada di Komisi Yudisial. Selain itu juga membentuk panel ahli dalam uji kelayakan calon hakim MK. Jadi setiap hakim MK itu, calon hakim MK mau yang dari pemerintah, DPR maupun Mahkamah Agung harus mengikuti tes uji kelayakan oleh panel ahli. Nah, tapi yang terjadi pada waktu itu adalah Mahkamah Konstitusi membatalkan isi undang-undang ini. Jadi nggak ada sekarang ini KY punya ataupun Majelis Kehormatan yang bersekretariat di KY itu nggak ada tuh untuk melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan panel ahli pun juga nggak ada. Jadi sekarang ini ya terserah DPR mau kirim siapa, pemerintah mau kirim siapa, Mahkamah Agung mau kirim siapa, tanpa ada uji kelayakan. Kalau DPR mungkin bikin uji kelayakan, tapi kalau pemerintah dan Mahkamah Agung tidak perlu ada uji kelayakan, bisa mengirim siapa saja. Dan bisa jadi yang terlihat sebenarnya yang dikirim jadi hakim konstitusi itu bukan yang terbaik sebenarnya secara kualifikasi dari calon-calon yang ada. Jadi membuat pengadilan tidak begitu kuat. Yang itu juga dibatalkan oleh MK. Dan yang terakhir, upaya yang dilakukan untuk menaklukkan dalam tanda kutip adalah pemerintahan Joko Widodo mengubah Undang-Undang MK yang tadinya usia calon hakim itu minimal 47 menjadi 55 tahun, dan masa jabatan hakim sekarang ini 15 tahun atau sampai pensiun pada usia 70 tahun. Ya. Dan tanpa re-election. Kalau dulu hakim konstitusi itu menjabat 5 tahun, setelah itu bisa dipilih lagi untuk 5 tahun periode kedua. Sekarang tidak. Sekarang adalah masa jabatan itu hanya 1 kali untuk 15 tahun, atau dia pensiun pada usia 70 tahun. Misalkan jadi hakim konstitusinya ketika umur 65, maka dia nggak 15 tahun, tapi dia akan pensiun ketika ketika berusia 70 tahun, hanya 5 tahun jadi hakim konstitusi. Nah, jadi kita melihat, dan undang-undang ini tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang ini hakim konstitusi, bahkan itu berlaku, ketentuan 15 tahun ini berlaku untuk hakim konstitusi yang ada sekarang. Jadi menguntungkan. Hakim konstitusi sekarang jadi beruntung. Masa jabatannya otomatis dapat perpanjangan tanpa perlu re-election. Dan kalau kita lihat sebenarnya cara yang dilakukan adalah intervensi kelembagaan itu biasanya, intervensi terhadap pengadilan itu biasanya terkait dengan kelembagaan, kewenangan, dan masa jabatan hakim. Dan kalau kita lihat, pendekatan yang dilakukan di Indonesia itu bergeser dari yang tadinya membatasi ya kewenangan MK ke pendekatan yang akomodatif. Jadi diberilah insentif dalam tanda kutip kepada hakim konstitusi untuk bisa menjabat lebih lama. Apalagi ini banyak orang mengaitkan juga dengan hal ini karena Ketua Mahkamah Konstitusi menikahi adiknya dari presiden. Jadi orang mengkhawatirkan ini Mahkamah Konstitusinya akan apakah dia akan mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi yang seperti ini. Nah, saya mencoba ini 2 slide terakhir, Mbak Nana, mudah-mudahan waktunya belum habis. 2 slide terakhir, saya mencoba untuk melihat, ini penelitian yang sedang saya lakukan ya, untuk melihat bagaimana performa Mahkamah Konstitusi ya dalam menguji undang-undang, yang terutama undang-undangnya itu adalah undang-undang yang dibuat pada masa Presiden Joko Widodo. Jadi Presiden Jokowi sejak 2014 jadi presiden, saya lihat ada berapa undang-undang yang dibuat, dan saya lihat perkara-perkara pengujian undang-undang, judicial review yang diajukan terhadap undang-undang yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, lalu saya lihat putusannya seperti apa. Ternyata putusannya paling banyak 118 ya, dari 241 perkara ya, pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang dibuat pada masa Presiden Joko Widodo. Dari 241 itu 118 diantaranya itu adalah tidak dapat diterima,
ya. Menolak seluruhnya ada 56, kemudian ada yang menolak dan menyatakan tidak dapat diterima dalam satu putusan itu ada 8, ada menyatakan sebagian ditolak, sebagian tidak dapat diterima, sebagian dikabulkan dalam satu perkara itu ada 1, mengabulkan dan menyatakan tidak dapat diterima ada 3, mengabulkan sebagian dan menolak sebagian ada 21, mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan oleh pemohon ada 3, dan ditarik kembali belum sempat diputuskan ada 31. Jadi dari statistik ini kita mau melihat bahwa ternyata memang sejak Presiden Joko Widodo menjadi presiden, kontrol MK itu tidak efektif. Jadi MK banyak menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau menolak permohonan yang diajukan terhadap undang-undang yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Terakhir, ini temuan awal sebenarnya, saya akan mendalami lebih jauh karena penelitiannya sedang berlangsung ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita persentase perkara pengujian undang-undang yang dilakukan terhadap undang-undang yang dibuat Presiden Joko Widodo, misalkan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Nah, ini kalau kita masukin semua dalam statistik, sebanyak 49% dari permohonan pengujian undang-undang itu tidak dapat diterima oleh MK, ada 13% ditarik kembali, belum sempat diputus, ada 27% ditolak, dan hanya 11% dikabulkan. Jadi, kontrol yang dilakukan oleh MK terhadap pemerintahan Joko Widodo, terutama dalam aspek legislasi, sangat rendah. Sangat rendah. Padahal kalau kita lihat misalkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu ilustrasi ya, untuk melihat apakah ini efektif atau tidak nih pengawasan oleh MK terhadap legislasi yang dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja itu contoh paling konkret bahwa MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan. Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. MK nyatakan itu inkonstitusional. Nah, tapi kemudian MK kompromi membuat ini inkonstitusional tapi kasih syarat. Nah, syaratnya adalah dalam 2 tahun pemerintah harus melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, padahal kalau MK mau tegas, ya, kalau ini dia inkonstitusional, salah prosedur, ya udah dibatalkan aja sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai syarat-syarat lagi. Syarat-syarat itu menunjukkan bahwa MK itu berkompromi, tidak mau vis a vis untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa apalagi banyak pengujian undang-undang berikutnya itu MK selalu menolak, termasuk undang-undang IKN, undang-undang KPK. Jangan-jangan MK sudah berubah menjadi tukang stempel juga, rubber stamp court. Jadi pengadilan yang tukang stempel aja, apapun yang mau dibuat pemerintah, ya udah lewat aja tanpa pengawasan yang efektif. Jadi itu kira-kira Mbak Nana pengantar yang dari sesi malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya senang sekali kalau kita bisa berdiskusi mengenai hal ini karena saya juga sebenarnya lagi belajar, lagi bisa kita sama-sama belajar untuk memahami isu ini, topik yang baru ini. Saya kembalikan ke Mbak Nana untuk memandu. Baik, terima kasih banyak Pak Yanja untuk pemaparannya. Memang sangat menarik untuk melihat hukum tidak hanya dari segi sosial, tapi juga dari segi sejarah, kemudian perbandingan dengan negara lain. Sambil menunggu pertanyaan dari para sahabat Hello yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand supaya bisa langsung berkomunikasi dalam Zoom meeting ini. Cuman saya ada satu pertanyaan pembuka mungkin Pak Yanja sebagai salah satu mahasiswa hukum juga. Sebetulnya saya agak penasaran, kalau menurut Pak Yance sendiri, kira-kira di 2022 ini menuju ke 2024 dengan begitu banyak berita-berita mengenai mungkin yang seperti
tadi Mbak Nana disampaikan kok suaranya agak putus-putus tentang ya? periode kepemimpinan presiden yang akan diberi peranan sosial media di dalam. Oke, baik, saya coba ulang pertanyaannya. Ini apakah sudah Boleh, boleh. lancar atau? Sudah lancar, silakan. Oke, baik. Baik, jadi sebetulnya saya penasaran nih Pak, kalau menurut pandangan dari Pak Yance sendiri juga sebagai salah seorang yang memang memiliki apa ya expertise di bidang tata negara, di tahun 2022 ini begitu banyak peranan sosial media yang membuat sepertinya isu-isu politik menuju 2024 di mana pesta rakyat demokrasi ini juga akan diadakan kembali menjadi sebuah berita yang masif begitu ya. Ada banyak sekali tokoh ataupun organisasi maupun lembaga-lembaga yang juga ikut mengambil peran di dalam menentukan periode presiden, misalnya dari 2 menjadi 3 periode, kemudian bagaimana di sosial media banyak sekali berita-berita yang entah itu memperkeruh, entah dianggap sebagai suara rakyat, entah itu juga dipolitisir begitu. Kalau menurut pandangan Pak Yanci sendiri, sebetulnya di era digital dan juga kesadaran hukum mengenai kesadaran publik mengenai bagaimana partisipasi dalam politik ataupun demokrasi ini menjadi sangat penting. Seperti apa kira-kira arah Indonesia di 2024 atau seterusnya begitu, melihat banyak sekali sekarang publik yang juga sudah mulai memiliki kesadaran untuk berpartisipasi di dalam demokrasi, entah mulai dari men-share berita atau mungkin dalam FGD dan forum-forum diskusi seperti itu. Baik, makasih Mbak Nana. Uh, untuk pemilu 2024 dalam kaitannya dengan demokrasi dan juga partisipasi sebenarnya kalau saya sendiri sih tidak terlalu optimis ya. Suara rakyat itu akan betul-betul menjadi faktor untuk menentukan apa namanya arah perjalanan bangsa ke depan. Ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya pemilu itu ya kalau dari dulu kita bilang ini kan sarana demokrasi. Tapi lama-kelamaan pemilu itu sudah kehilangan makna demokratisnya. Dalam pengertian, dia hanya berhenti jadi arena untuk sirkulasi elit politik. Jadi dia mengganti elit, betul, tapi apakah kemudian suara rakyat, kepentingan rakyat itu betul-betul menjadi faktor untuk menentukan agenda, ya, bukan orangnya, tapi agenda yang diharapkan dengan orang ikut dalam pemilu itu sepertinya kok nggak terasa seperti itu ya. Apalagi sekarang ini kan termasuk sosial media juga mendorong ini ya. Apa namanya para kandidat atau yang mau maju ke pencalonan presiden itu mereka nggak pernah atau tidak pernah sampai sejauh ini ya para apa nama survei-survei yang dilakukan itu fokus kepada orangnya. Jadi tidak melihat agendanya. Jadi misalkan calon A, calon B, calon C itu adalah dilihat orangnya, bukan dilihat agendanya. Misalkan beberapa survei memunculkan nama-nama yang sering muncul, misalkan Anies, Ganjar, gitu ya, ataupun Prabowo, ataupun Puan, ataupun Ridwan Kamil, ya orangnya gitu. Jadi bukan apa agendanya. Jadi misalkan kalau Anies Baswedan, apa nih agendanya? Ganjar ini agendanya apa nih? Untuk memperbaiki apa namanya masyarakat, ekonomi, sosial ke depan itu apa agendanya? Itu yang nggak muncul. Jadi kalau kita hanya sebatas memilih orang, ya nanti orangnya itu akan menentukan apa yang apa namanya apa yang seperti ya itu tidak ada kontrak sebenarnya ya. Tidak ada kontrak untuk kita menyepakati satu agenda tertentu, agenda yang mengikat kita sebenarnya. Jadi kalau selama pemilunya tidak bicara agenda, kita nggak susah juga untuk bisa memastikan perubahan-perubahan yang terjadi ke depan akan lebih baik. Jadi menurut saya kalau kita melihat pemilu mungkin ya kita lihat ini sebagai agenda ini aja, agenda sirkulasi aja. Dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah partisipasi publik itu melampaui dari persoalan pemilu.
Jadi pemilu itu ya udah sirkulasi elit aja. Kita menggantikan bahwa pergantian pemerintahan itu tidak terjadi secara berdarah-darah, kira gitu ya. Nah, kalau untuk soal demokrasi, menurut saya kita perlu mencari demokrasi di luar pemilu. Caranya dengan apa? Ya, caranya dengan memastikan bahwa publik itu betul-betul didengarkan dalam setiap pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan undang-undang. Ya. Itu menurut saya jauh lebih penting ya. Jadi mau siapapun presidennya, tapi selama dalam proses legislasi, partisipasi publik itu memang betul-betul menjadi faktor yang determinan, sangat menentukan undang-undang itu jadi atau tidak, isinya seperti apa, itu menurut saya sudah cukup tuh. Nah, termasuk juga dalam pengambilan keputusan-keputusan publik terhadap proyek-proyek pemerintah, misalkan masyarakat yang akan terkena dampak, dia yang paling menentukan apakah mereka setuju atau tidak proyek ini dijalankan, misalkan ketika itu memang punya dampak negatif terhadap mereka. Menurut saya demokrasi itu begitu. Demokrasi itu justru lebih banyak sebenarnya lebih penting dalam soal pengambilan keputusan publik ya, baik itu undang-undang maupun keputusan pemerintah. Dan pemilu ya sekarang lebih banyak dimaknai sebagai upaya untuk sirkulasi elit saja gitu. Gitu sih yang respon saya ya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nana. Baik, Pak. Jadi kalau sebetulnya kan kalau demokrasi ini sistemnya adalah suara terbanyak ya, baik dalam pengambilan keputusan entah kaitannya dengan pergantian elit politik tadi ataupun kontrol terhadap proyek ataupun program-program pemerintah begitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Yance sendiri sejauh mana sekarang masyarakat sudah dilibatkan dalam hal-hal tersebut dan mana yang harusnya lebih dulu, akses kepada penyampaian aspirasi itu atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengerti hukum dan demokrasi? Kalau menurut saya sih memang kita bicara demokrasi dalam pengertian pengambilan keputusan publik itu saat ini lemah sekali kita di situ. Lemah di situ itu terutama karena memang tidak ada jaminan partisipasi rakyat ya yang kuat di dalam konstitusi. Di dalam konstitusi kita itu sebenarnya partisipasi publik itu lemah itu. Beda misalkan dengan beberapa negara-negara di Amerika Latin yang saya amati, masyarakat itu bisa ikut dalam referendum. Referendum itu tidak saja untuk referendum konstitusi, tapi juga beberapa negara Eropa juga itu referendum legislasi. Jadi kalau mau buat undang-undang tertentu, referendum legislasi itu prosedurnya kira-kira ada threshold usulan, ya batas minimum. Kalau ada petisi misalkan sampai kalau di Belanda itu 300.000 petisi itu kemudian mewajibkan parlemen untuk mengadakan referendum untuk memutuskan undang-undang itu. Tapi kalau nggak sampai 300.000 ya udah terserah parlemen aja memutuskan seperti apa. Nah, referendum legislasi itu di kita kan nggak ada juga. Padahal petisi-petisinya banyak sekali. Undang-undang Cipta Kerja dulu itu petisi penolakannya sampai 1.400.000 petisi penolakan. Tapi ya petisi yang tidak berarti. Kenapa? Karena masyarakat nggak ada suaranya dalam pengambilan legislasi. Nah, jadi itu sangat bergantung dari pemerintah dan juga DPR. Jadi kita lemah di dalam soal desain untuk jaminan tentang partisipasi itu di dalam konstitusi, bahkan di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang lain ya. Dalam menjalankan proyek pemerintah juga nggak ada tuh, nggak dihargai lah. Yang ada kan sosialisasi kan, kegiatannya ada sosialisasi. Sosialisasi itu kan top down, jadi pemerintah udah punya, kemudian disampaikan kepada masyarakat, bukan partisipasi. Kalau partisipasi masyarakat tentu punya punya opsi untuk menolak. Jadi ketika masyarakat menolak itu nggak dijalankan, itu berarti masyarakat bisa berpartisipasi untuk menentukan hasil, ya. Nah itu
itu tidak ada. Selain kalau soal kapasitas masyarakat, menurut saya ya, sebenarnya kalau masyarakatnya berkepentingan langsung, nggak perlu kita tingkatkan kapasitasnya gitu ya. Kalau masyarakat berkepentingan langsung, mereka akan turun ke jalan. Dan itu kan sudah sering terjadi ya, misalkan ketika buruh berhadapan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, nggak perlu kita adakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi buruh. Nah, mereka udah turun duluan. Sebelum kita bikin acara, mereka udah turun duluan kan, menolak Undang-Undang Cipta Kerja, misalkan. Begitu juga dengan apa namanya revisi Undang-Undang KPK ya dulu kan. Nggak perlu kita tingkatkan kesadaran publik tentang pentingnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat udah turun duluan, tapi kan ternyata kita nggak didengar. Gitu. Nggak didengar, masyarakat bisa menyampaikan, tetapi tidak bisa menentukan. Nah itu juga problem sebenarnya di dalam praktek kita bernegara. Ya, 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 betul juga. Saya jadi menyerapi fenomena-fenomena yang ada karena eh, kadang-kadang juga mungkin dari saya yang masih berkuliah ataupun yang ya masih muda-muda yang pengalamannya belum banyak gitu ya. Kadang-kadang ada keraguan juga untuk menyampaikan karena jangan-jangan nggak direspon atau jangan-jangan nggak ditanggapi dengan serius begitu. Ya. Kemudian ini Bapak sepertinya ada yang ingin bertanya. Sudah ada yang raise hand, ada Mas Wira Graha. Selamat malam Mas Wira. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Wira ingin bertanya dengan Pak Yance, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kami mungkin tidak bertanya sih, lebih tepatnya mungkin kita berdiskusi. Jadi tadi kami mendengar terkait statement dari Bapak Yance tentang pemilu merupakan hanya sirkulasi dari kaum elit. Menurut kami sendiri sih itu pendapat yang sangat pesimistis tentang demokrasi di Indonesia, karena bagaimana calon atau yang akan kelak dijadikan presiden bisa memunculkan tentang apa yang akan dilakukan, sedangkan rencana pembangunan jangka panjang kita kan akan berubah nih di tahun 2025 sampai 2045. Jadi menurut kami ya memang orang-orang yang sekiranya akan dimunculkan dari partai-partai itu yang akan jadi presiden memang belum bisa memunculkan apa yang mau dia lakukan, karena dari rencana itu juga belum terjadi. Seperti itu sih menurut kami. Mohon izin, bagaimana tentang pendapat Bapak Yance tentang apa yang saya sampaikan sebelumnya? Izin, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Mas Wira. Mungkin boleh langsung ditanggapi Pak Yance. Ya, baik Mas Wira. Ya, saya ini aja sih, maksudnya kita bukan berarti pemilu itu tidak penting ya. Jadi saya bukan menganggap pemilu itu tidak penting. Pemilu tetap penting, tapi kalau kita hanya menganggap bahwa pemilu itu sebagai sarana demokrasi yang paling baik, menurut saya sih enggak. Demokrasi itu enggak hanya soal kita memilih orang. Demokrasi itu adalah soal rakyat yang paling menentukan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Misalkan undang-undang, contoh konkret ya. Kalau kita nggak bisa menentukan atau berpartisipasi untuk terhadap isi dari undang-undang, ya berarti nggak ada demokrasi dong. Karena yang ditentukan nanti oleh para elit yang nggak mau mendengar apa aspirasi masyarakat. Kan. Kemudian juga problem sebenarnya dengan pemilu kita adalah pemilu kita, terutama untuk pemilu presiden ya, sebenarnya dia tidak kompetitif. Pemilu kita tuh nggak kompetitif. Karena apa? Karena ada presidential threshold yang 20% itu. Jadi itu dia membatasi sekali. Dan kita nggak tahu juga nanti, meskipun partai sudah gerilya sana-sini ya, jangan-jangan nanti pemilunya juga bisa 2 calon juga seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi belum tentu juga kompetisinya itu terbuka. Kalau di awal-awal dulu kan 2004, 2009 itu kompetisinya terbuka karena presidensial threshold-nya
rendah, banyak kandidat yang bisa muncul, dan kandidat-kandidat untuk dia bisa muncul dengan sistem yang kompetitif seperti itu, maka mereka akan lebih mempertimbangkan gagasan. Jadi mereka akan jual gagasannya. Nah, karena orang akan melihat gagasannya, karena ini banyak nih, semakin banyak calon, tentu dia akan mencari brandingnya sendiri, gitu ya, lewat gagasan-gagasan yang bisa menyasar kepentingan publik yang luas ya, untuk mendapatkan dukungan. Tapi kalau sekarang dengan presidential threshold yang tinggi seperti sekarang ini, membuat pemilu kita tidak kompetitif. Yang dibutuhkan para calon itu hanya restu dari partai-partai besar, ya. Sehingga kalau bisa mencapai 40% atau mungkin lebih dukungan, gitu ya, itulah yang akan menentukan. Jangan-jangan nanti kalau semua partai bisa bersepakat, kita bisa jadi nggak pemilu nih, karena bisa jadi satu aja gitu ya, satu calon. Dan itu kalau di dalam pilkada udah terjadi kan, udah banyak terjadi itu dengan sistem yang tidak kompetitif seperti itu. Nah, apalagi, nah ini kalau kaitannya dengan dengan peran pengadilan ya, dan kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi berkali-kali tuh presidential threshold diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sudah belasan perkara itu diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mempertahankan presidential threshold sehingga membuat pemilu kita tidak kompetitif, terutama pilpres ya, nggak kompetitif dia. Jadi ini yang memungkinkan para sistem oligarki bertahan ya, karena pemilunya itu nggak terbuka, sistemnya nggak kompetitif. Padahal kalau kita lihat beberapa putusan MK, Mahkamah Konstitusi yang awal di tahun-tahun 2000 ketika MK terbentuk 5-10 tahun, itu MK cenderung untuk membuat sistem pemilu kita menjadi kompetitif. Misalkan ketika MK membuka pintu untuk calon perseorangan, calon independen di pilkada, itu adalah putusan yang membuat sistem pemilihan kepala daerah menjadi kompetitif, karena calonnya bisa banyak. Selain calon yang diusung oleh partai, ada juga calon independen. Jadi opsi masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya jadi semakin terbuka. Jadi awal-awal MK itu memang ada komitmen untuk mengawal demokratisasi, gitu ya, dan menjamin demokrasi yang kompetitif bisa berlangsung sehingga ada muncul demokrasi yang sehat. Nah, sekarang ini partai-partai besar itu mengunci itu, dan problemnya adalah MK nggak mau membuka kunci itu. Jadi dia yang tadi itu, dia ikuti aja apa yang didesain oleh para penyusun undang-undang. Jadi dia, karena dia sudah kayak dalam tanda kutip ya, tukang stempel lah kira-kira gitu, dia nggak akan melakukan koreksi, dan itu bertahan membuat sistem pemilu kita menjadi ya kurang demokratis sebenarnya, kalau kita mau sebutkan gitu. Gitu Mas Wira. Ya, tapi bukan berarti saya katakan pemilu itu tidak penting ya. Pemilu itu tetap penting, tapi kalau kita terlalu mengglorifikasi bahwa pemilu itu adalah proses sarana demokrasi yang utama, menurut saya itu kita akan kecewa. Karena demokrasi yang utama itu adalah kita ikut dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Itu Mas Wira. Baik. Siap. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, dari Mas Wira berarti sudah terpuaskan ya jawabannya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini juga bisa menjadi salah satu masukan yang bermanfaat baik bagi masyarakat maupun juga para elit politik kita untuk melihat bahwa ya memang pemilu itu media untuk menyampaikan demokrasi, tapi harus ada tindak lanjutnya begitu. Setelah mereka terpilih, setelah mereka mendapatkan kursi sebagai perwakilan rakyat, ada feedback yang perlu diberikan kepada masyarakat yang telah percaya dengan mereka untuk bisa menyampaikan suara masyarakat. Baik, masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi ataupun penanggap dari sahabat Hello yang ingin berdiskusi. Kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit sebelum kuliah umum pada malam hari ini kita tutup. Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau mungkin mau menanggapi hasil diskusi tadi antara dengan Mas Wira dengan Pak Yance, juga disilakan.
Baiklah, kalau begitu Pak Yance mungkin ada closing statement ya atau kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Yance ini, kira-kira pengaplikasiannya ataupun mungkin proyeksi di 2023, 24 atau mungkin menuju Indonesia Emas di 2045 juga, seperti apa pergerakan yang diharapkan dengan materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Baik, makasih Mbak Nana. Sebenarnya saya melalui perbincangan kita malam ini, kenapa saya mulai dengan konteks yang lebih makro ya, lebih global gitu ya, untuk melihat yang terjadi beberapa negara lain, karena memang sedang ada tren, apakah itu kemunduran demokrasi ataupun authoritarian turn, kembali ke authoritarianisme, dan itu terjadi di banyak negara, bahkan di negara-negara yang tadinya itu sudah well established demokrasi seperti Prancis, bahkan gitu ya, seperti Amerika misalkan dengan terpilihnya Donald Trump ya, itu terjadi memang penurunan. Kalau di situ kan penurunan demokrasi, tapi di beberapa tempat lain itu memang dia mau kembali lagi ke otoritarianisme gitu. Nah, dari berkaca dari pengalaman yang terjadi seperti itu, dan apalagi ketika penguasa yang otoritarian itu sekali dia berhasil mendapatkan kursi kekuasaan, dia akan menaklukkan lembaga-lembaga pengawas, kemudian juga mengubah aturan main yang menjauhkan kita dari cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Nah, hal seperti itu mestinya bisa kita cegah. Jadi, menurut saya ketika ada wacana untuk presiden 3 periode, misalkan, menurut saya itu yang perlu kita tolak. Nah, jadi karena kita ingin merawat sistem yang sudah kita capai sejauh ini supaya tidak merosot lagi nih demokratisasi kita. Nah, yang seperti itu yang perlu kita kita hentikan ya. Misalkan sekarang ini ada upaya-upaya untuk mengamandemen konstitusi, termasuk membuat PPHN misalkan. Menurut saya untuk saat ini sebaiknya kita masyarakat termasuk pembelajar hukum ya untuk menghentikan upaya-upaya untuk yang muncul dari kalangan elit untuk merusak desain konstitusi kita. Saya tidak menganggap bahwa desain konstitusi kita saat ini adalah yang paling ideal, paling baik, tidak. Tetapi kalau dia mau diubah, harapannya dia diubah untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan sampai dia diubah untuk menjadi lebih buruk. Nah, ini kita setback lagi ke masa sebelum kita reformasi 1998. Itu sih, ini hanya untuk membawa kita, jangan kita terlena, seakan-akan kita sudah menganggap kita ini negara demokrasi gitu ya, padahal sebenarnya secara perlahan-lahan sedang merangkak ini praktek-praktek untuk mewujudkan pemerintahan yang otoritarian. Jangan-jangan, yang perlu kita khawatirkan juga, pemilu 2024 nanti akan jadi pintu sebenarnya untuk datangnya otoritarian, bisa jadi karena otoritarianisme sekarang ini dia terpilih melalui pemilu, dia tidak seperti dulu dengan melakukan kudeta misalkan, dengan melakukan pemberontakan. Semua termasuk Vladimir Putin, Viktor Orban, Erdogan, termasuk Donald Trump adalah para autokratik yang terpilih melalui pemilu. Nah, kita perlu mencegah itu, dan pemilu kita nanti harapannya bisa kita mencegah hal itu terjadi. Itu Mbak Nana, saya kembalikan ke Mbak Nana. Baik, terima kasih banyak Pak Yance, luar biasa. Saya mendapatkan banyak insight juga pada hari ini, dan ya juga kadang-kadang mempertanyakan sebetulnya memang dengan masyarakat kita yang banyak seperti ini, apakah memang demokrasi adalah jalan yang terbaik atau jangan-jangan authoritarian itu yang kita butuhkan. Tapi mudah-mudahan diskusi kali ini membawa insight yang positif dan dapat menginspirasi banyak sahabat Halo juga dimanapun berada. Mudah-mudahan kita juga dapat bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Yance Arizona yang sudah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak juga senantiasa sehat dan sukses dalam setiap kegiatan. Saya juga izin menyampaikan salam dari Pak Awal dan Pak Andi yang ada di dalam Zoom meeting ini, namun belum bisa berkomunikasi secara aktif karena sedang ada pertemuan di luar. Oh, ini Pak Awal sudah langsung menyalakan kamera. Bisa. Selamat malam Pak Awal. Malam, makasih Bang Yance. Terima kasih Mas Lulu udah diundang. Hello.
Baik, terima kasih sahabat Hello yang luar biasa. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di dalam kolom chat dan pastikan senantiasa untuk memfollow Instagram Hello ataupun mengunjungi hello.id untuk melihat aktivitas dan kegiatan-kegiatan di kedepannya. Sebelum kita berpisah, kita akan melakukan foto bersama untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Yang ingin menyalakan kamera dan diabadikan, dengan senang hati, silakan di turn on kameranya. Baik, kita akan berfoto, tetap berikan senyum yang terbaik, sekalipun ini sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Oke, kita akan capture ya, dalam 1, 2, dan 3. Sekali lagi dengan senyum yang lebih merekah. Baik, 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak pada Pak Yance, Pak Awal, dan juga seluruh peserta kuliah umum yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan juga untuk penanya maupun penanggap. Senang rasanya hari ini Natasha bisa menemani hingga akhir kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan seluruh sahabat Hello bisa dalam keadaan sehat senantiasa dan berkah dalam setiap yang dilakukan. Untuk kurang dan lebihnya, Natasha mohon maaf, kira-kira ada kesalahan penyebutan nama ataupun tadi judul di awal, kiranya dibukakan pintu maaf, dan sampai bertemu di kegiatan Hello yang berikutnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Awal, Pak Yance, sehat selalu, seluruh peserta. Pak Andi juga sehat selalu. Halo sahabat Hello, perkenalkan kami Hello adalah startup teknologi di bidang pendidikan hukum yang bertujuan membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin HMA PhD, doktor lulusan Hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru, Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia. Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni peraturan perundang-undangan, segala macam peraturan perundang-undangan, sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel, HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan tesis dan disertasi, serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru.